pagi. Pagi, Bu. Ya, kenalkan saya Apoteker Kristina. Ya. Apoteker penanggung jawab di Puskesmas Pondok Aren yang akan membimbing adik-adik mahasiswa ya sama praktek di Puskesmas Pondok Aren ya. Iya, Bu. Boleh perkenalan ini dengan siapa namanya? Saya Vicky, Bu, dari WDH. Oke, Mas Vicky, sekarang ini ada berapa minggu ya nanti prakteknya ya? Kurang lebih di 3 minggu, Bu. Oke, saya boleh lihat buku panduannya, penilaiannya apa aja? Boleh, Bu, ini, Bu. Oke, kita boleh lihat ya. Ya. Ini ada bisa meracik puyer, bisa menyerahkan obat kepada pasien. Ya. Oke, bisa konseling kepada pasien. Iya, Bu. Oke, adik Vicky, nanti saya akan mengajari dulu ya. Ya. Bagaimana cara men-screening resep saat ada resep datang ya. Ya. Bagaimana cara meracik puyer, seperti itu ya. Nanti saya akan ajarin ya. Oke, baik, Bu. Oke. Pertama nanti saya akan mengajarkan bagaimana jika ada resep datang ya, adik Vicky ya. Ini Ya. saya akan sharing salah satu resep yang kosong. Nanti adik Vicky melihat nih melakukan screening resep. Screening resepnya apa aja nih? Apa tulisan dokternya sudah jelas? Benar nama obat pasien, benar nama pasien, benar kekuatan obat, benar frekuensi, benar dosis pemakaian, benar dosis tidak ada duplikasi obat dan tidak ada interaksi obat ya. Iya, Bu. Nanti dilihat ya dek ya. Nanti kalau udah benar screening resepnya silahkan centang semuanya Ya. ya. Nanti kalau ada perubahan resep, misalnya nih ada obat kosong, nanti silakan konfirmasi ke dokter dan ditulis di sini ya. Ya, Bu. Lalu kita juga akan menulis jam diterima resep dan jam diserahkan resep. Oke. Oke. Lalu nanti ketika kita memberikan informasi obat kepada pasien, silakan dicentang apa saja informasi yang diberikan kepada pasien. Di antaranya adalah memberikan informasi nama obat dan dosis, sediaan dan cara pakai, aturan pakai, indikasi, efek samping obat, dan cara penyimpanan. Ya. Oke, Bu. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan kepada saya sebagai mentor ya, Baik, Bu. ya. Baik, Bu. Oke. Sebelumnya kebetulan ada resep, nanti saya ambil ya. Adik Vicky, ini ada resep. Nanti silakan adik melakukan screening resep ya, silakan dicentang. Kalau sudah selesai peracikan, penyiapan, nanti silakan kalau mau menyerahkan obat kepada pasien ditulis ya, jam serahnya jangan lupa ya. Ini kebetulan ada resep sirup. Nanti adik Vicky belajar bagaimana cara menulis resep etiket sirup ya yang benar. Lalu ada puyer. Jangan lupa ketika mau muyer racikan memakai handscoon ya, biar tetap steril dan bersih ya. Lalu juga adalah kloramfenikol salep mata. Baik, Bu. Jadi nanti adik Vicky menjelaskan ke pasien bagaimana sih cara memakai salep mata yang benar. Baik, Bu. Oke. Oke. Ayo sekarang adik Vicky mulai untuk meracik puyer ya. Nah, adik Vicky, saya mau jelaskan dulu ya. Saat meracik puyer, ini jumlahnya harus sama semua ya. Ini kan ada 6. Ini Ya. kenapa ada yang satu yang nggak sama? Oke. Nah, nanti silahkan disamakan dulu ya. Baik, Nanti Bu. saya cek lagi ya. Oke, baik, Bu. Oke. Oke. Adik Vicky, ini dalam penulisan etiket ada yang salah ya. Iya, Bu. Apa yang salah? Ini kan udah dijelaskan paracetamol sirup pemakaiannya adalah 3 kali 1 CTH. Iya. Ini sama adik belum dicoret ini, belum dilingkarin ini. Oke. 3 kali 1 aja nih bagaimana? Pasien bingung nih. 3 kali 1 mili, 3 kali 1 sendok teh atau 3 kali 1 sendok makan. Nah, nanti perlu dilingkarin ya. Yang Iya. mana ya? Coba silakan deh. Baik, Bu. Ya, sudah, Bu. Baik, sip. Bangun yuk. Kenzo Alvaro. Dah. Pagi, Bu. Ya, boleh disebutkan nama lengkapnya, Bu? Kenzo Alvaro. Kenzo Alvaro. Kenjo Alvaro Tanggal lahirnya 25/2024. 25/2024. Ya, Bu, saya ulang ya, Bu, atas nama Kenzo Alvaro, tanggal lahir 02/05/2024. Iya. Ya, Bu. Nanti ada obatnya yang diberikan itu ada paracetamol, sirup ya, Bu ya. Iya. 3 kali 1 sendok teh atau 5 mili ya, Bu. Ini untuk demam atau nyeri-nyeri.
Terus nanti ada salep mata, ya, nanti diolesin di kelopak matanya ya Bu. Ya, selama sehari sekali ya Bu. Sama satu lagi ada untuk puyernya ya Bu. Untuk alergi atau gatal-gatal dan batuk ya Bu, diminum 3 kali 1 saset ya Bu. Dah, Tin. Apa lagi? Adik Vicky, Ya Bu. nanti saat menjelaskan obat kepada pasien, jangan lupa ya, nanti dipanggil nama lengkap pasien. Misalnya contohnya anak Kenzo Alvaro. Jangan hanya anak Kenzo seperti itu ya. Harus nanti setiap kali memanggil pasien harus ada diberikan tuan, nyonya, nona atau anak ya. Kemudian ditanyain tanggal lahir pasien. Boleh ditanyakan berat badan. Ditanyakan juga pasien ada alergi obat tidak, seperti itu ya. Jangan lupa juga ditanyakan 3 question. Nah, tanyakan ke pasiennya, Bapak atau Ibu, tadi bagaimana dokter menjelaskan tentang obat Anda? Yang kedua, Bapak atau Ibu, bagaimana tadi dokter menjelaskan cara pemakaian obatnya? Yang ketiga, Bapak atau Ibu, bagaimana? Apakah dokter sudah menjelaskan harapan setelah Bapak atau Ibu meminum obat tersebut? Seperti itu ya. Nanti setelah pasien menerima obat, silakan pasien tanda tangan di sini ada ya. Jangan lupa sebagai tanda bukti bahwa pasien sudah menerima obat dengan baik dan benar dan sudah mendapatkan informasi obat. Baik Bu. Oke, paham ya Dek ya? Bu. Stop. Oke. Adik Vicky, ya. Bu. Bagaimana deg-degan nggak tadi ngasih obat ke pasien? Deg-degan Bu, baru pertama. Oke. Saya sangat apresiasi ya atas kebenaran adik. Sangat baik sekali, sudah mau belajar. Nanti sekarang saya akan memberikan evaluasi ya, sedikit evaluasi yang akan saya berikan. Tadi adik sudah bagus banget. Nanti saya akan memberikan masukan apa aja yang perlu ditambahkan. Baik, ya. Bu. Adik ini tadi contohnya tadi dari sirup dulu ya. Iya. Nah ini tadi Adik Vicky masih ada salah penulisan ya. Tadi harusnya dilingkarin, jangan lupa ya. 3 kali 1 CTH. Ini yang salah. Nanti takutnya kalau nggak dilingkarin, kan ini ada tulisan mili, ada sendok teh, ada sendok makan. Nanti kalau ini tidak diberi tanda, pasien bingung. Ini 3 kali 1 mili atau 3 kali 1 sendok teh atau 3 kali 1 sendok makan. Nanti pasiennya bingung. Ya. Tolong diberi tanda. Ya. Oke, lalu yang kedua adalah saat menggerus puyer. Tadi sudah bagus, udah pakai handscoon, namun ada kekurangannya. Kenapa? Tadi tidak rata. Ya, ada yang kekurangan. Nanti silakan ditambahin ya. Selanjutnya nanti kalau menggerus puyer harus sama semuanya. Misalnya ada 10 puyer nih, ya harus sama semuanya 10-10-nya ya. Kalau ada yang kurang boleh ditambah-tambahin. Ya, ke sebelahnya. Gitu ya. Pokoknya harus sama semuanya biar dosisnya sama ya, supaya paling minum. Lalu yang terakhir adalah chloramphenicol salep mata ya, Dek ya. Nanti Adik Vicky boleh menjelaskan ke pasien, ditanya lagi ibu atau bapak sakitnya tadi apa ya, yang lagi konfirmasi ulang, takutnya salep mata atau kulit, itu perlu dikonfirmasi ulang. Ya, dijelaskan lagi bagaimana cara pemakaian salep mata yang benar. Kalau perlu nih, boleh pasien diberikan etiket cara pemakaian. Juga pemberian salep mata diberikan brosur atau leaflet cara pemakaian salep mata kepada pasien. Ya, seperti itu ya. Lalu ada lagi yang kurang tadi dalam memberikan informasi obat kepada pasien. Apa sih Adik Vicky yang kurang? Seperti tadi, riwayat alergi obat ditanyakan kepada pasien. Ya, kalau ternyata nih dokternya lupa tidak menuliskan alergi obat di resep, nanti boleh kita konfirmasi ulang kepada dokter. Dan kita konfirmasi juga kepada pasien. Ya. Lalu selanjutnya adalah yang kurang apa? 3 question. Tadi belum diberikan ya. Ditanyakan, Ibu atau Bapak, tadi dokter sudah menjelaskan apa tentang obat Bapak atau Ibu? Ibu atau Bapak, yang kedua dijelaskan Ibu atau Bapak, dokter sudah memberikan belum cara penggunaan obat? Contohnya adalah ini salep mata, ini cara penggunaannya ini istimewa ya, maksudnya bukan seperti sirup. Kalau sirup tinggal minum, kalau ini kan perlakuannya khusus, jadi matanya harus diangkat, seperti itu, harus cuci tangan sebelumnya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, harapan Bapak atau Ibu apa setelah
minum obat ini, misalnya, oh sekarang matanya jadi udah nggak bintitan seperti itu, ya. Lalu juga jangan lupa pasien untuk selalu tanda tangan sebagai tanda sudah menerima obat, sudah menerima informasi obat. Oke, Ya. baik Bu. Ya, Adik Piki, itu tadi evaluasi dari saya. Sebelumnya dia udah bagus banget, tinggal ditingkatkan aja ya. Nanti Baik. selanjutnya semoga bisa berkembang terus dalam belajarnya. Baik Bu, Oke. terima kasih. Ya.